Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kelas 74, 75, 76, dan 77. Oke, hari ini adalah pertemuan pertama kita dalam pembelajaran prakarya. Nah, nama Ibu adalah Ibu Dilandari. Kalian bisa panggil Ibu Dwi atau Ibu Ulan. Hari ini kita belajar tentang kerajinan serat. Oke, jadi Ibu harap kalian bisa memahami nanti tentang pengertian terus karakteristik, terus sejarahnya, jenisnya dari bahan serat tersebut ya. Oke, kalian tahu kan kalau Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang berlimpah? Nah, kekayaan alam ini menghasilkan bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Nah, kerajinan Indonesia itu dikenal luas di mancanegara karena bentuk yang beragam, kemudian kreatif, inovatif, serta selalu mengikuti perkembangan zaman. Tidak heran ya kalau misalnya Indonesia itu terkenal sebagai negara eksportir kerajinan karena proses pembuatannya itu mengandalkan keterampilan tangan. Kalian harus bangga jadi anak Indonesia ya. Oke, di sini bahan alam yang akan kita bahas itu adalah tentang serat. Jadi kita akan mencari pengertian bahan serat alam, kemudian jenis dan karakteristik bahan serat. Kita bahas satu persatu. Oke, anak-anak, pertama yang akan kita bahas tadi tentang pengertian bahan serat alam. Bahan serat alam itu adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh seperti gambar. Bisa kalian lihat? Bayang lah ya. Oke, nah istilah serat ini dikaitkan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kenapa? Karena sayur-sayuran dan buah-buahan itu memiliki serat yang dapat bermanfaat untuk tubuh manusia, yaitu pencernaan. Selain itu, ternyata si serat itu bisa menghasilkan suatu kerajinan loh. Nah, itulah yang bakal kita bahas. Selain serat yang alam, ada nggak yang lain? Oke, ada dong, yaitu tekstil. Ya, tekstil itu merupakan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan pakaian. Salah satunya. Oke, tapi sekarang kita akan bahas tentang serat alam aja. Next. Oke, kita ke history. Nah, bahan serat ini ternyata sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu sebelum Masehi. Yaitu pada tahun 6240 sebelum Masehi, negara pertama kali yang mengolah bahan serat itu adalah negara Cina. Nah, Cina ini sejak dulu sudah menghasilkan apa? Serat sutra. Nah, makanya di Cina itu terkenal banget dengan serat sutranya. Dari mana sih si sutra ini? Dari hewan. Hewan yang bernama ulat sutra. Nah, ulat sutra ini kan menghasilkan kepompong. Nah, kepompong ini merupakan kumpulan-kumpulan dari filagen si ulat sutra, kemudian diolah jadilah sebuah benang. Namanya benang sutra seperti ini. Selain itu, kemudian pada tahun 1540 sebelum Masehi, berdiri juga industri kapas di India. Kalau kapas dari apa? Dari tumbuhan. Nah, dalam perkembangannya ternyata bahan serat ini juga dikenal di negara-negara lain seperti Swiss, nanti ada dari hewan yang lainnya. Kemudian mengalami perkembangan dan dibawa oleh para pedagang sampai abad ke-20 pun masih ada. Next, kita bahas tentang jenis dan karakteristik bahan serat. Oke, yang pertama kita bahas tentang karakteristik bahan serat. Yang pertama, harus berasal dari alam, jelas ya. Karena serat alam jadi harus dari alam. Nah, limbahnya itu mudah terurai dalam tanah. Jadi tidak menghasilkan sampah-sampah yang menyebabkan polusi karena tidak bisa terurai. Nah, kalau alam ini kan bisa terurai, jadi tidak ada polusi. Oke. Kemudian, dia merupakan bahan organik sehingga tidak perlu tambahan bahan kimia. Jadi pure asli dari alam. Nah, hasilnya pasti lebih bagus. Kemudian, apa sih jenis bahan serat yang akan dibahas? Nah, jenis bahan serat alam yang akan dibahas, yang pertama itu ada serat tumbuhan.
Nah, serat tumbuhan pastinya dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian serat hewan. Dan ternyata ada satu lagi nih, tapi nggak kita bahas, namanya serat mineral. Nah, mineral ini juga merupakan bahan alam dari gali-galian seperti logam, logam-logaman yang kemudian diolah jadilah serat yang bisa dibuat kerajinan. Oke, yang kita bahas tapi adalah serat tumbuhan serta serat hewan. Oke, next. Kita ke serat tumbuhan. Nah, serat tumbuhan ini apa sih pengertiannya? Mari kita lihat. Serat yang berasal dari tumbuhan dengan ciri-ciri kuat, tahan lama, bentuknya tetap, berarti tidak susut ya. Terus permukaannya halus ataupun bertekstur sesuai kebutuhan produk. Jadi, ini menandakan bahwa tidak semua tumbuhan bisa dijadikan serat. Harus kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, serat tumbuhan itu diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu serat dari biji, kemudian serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Nah, satu persatu akan kita bahas. Oke, kita pertama akan bahas tentang serat dari biji. Nah, di sini contohnya itu sebenarnya banyak ya, tapi Ibu kasih 2 aja, yaitu dari pohon. Tahu ini pohon apa? Pohon kapuk. Nah, pohon kapuk itu menghasilkan serat biji kapuk. Jadi dia itu kan ada buahnya. Nah, buahnya ini menghasilkan yang namanya serat kapuk. Nah, biasa digunakan untuk kasur kapuk. Kalau kalian sudah pakai kasur spring bed, ya nggak tahu nih bentuknya gimana. Terus bantal kapuk. Nah, oke, itu tuh bahan yang berasal dari kapuk itu biasa digunakan pada zaman-zaman dulu. Sekarang tuh udah berganti jadi kayak kasus spring bed atau bantal yang berisi dakron atau silikon. Nah, itu merupakan bahan tekstil dan beda lagi ya. Nah, bukan bahan alam. Kalau ini bahan alam yang digunakan adalah serat biji kapuk. Kemudian, tadi kita bahas kapas ya. Kapas itu ada pohonnya nggak sih? Ada. Ini pohonnya. Nah, pohonnya itu sama. Pohonnya itu berasal dari biji juga si kapas itu. Kemudian kalau udah mateng nih, dia akan meletek. Nah, akan menjadi kapas. Nah, putih-putih ini adalah kapas yang sudah jadi. Kemudian diproduksi, bisa kita pakai sampai sekarang, yaitu kapas untuk kesehatan, terus kapas untuk kosmetik, ya kan? Kemudian, kita bahas yang kedua itu serat dari batang. Nah, ternyata batang juga bisa dibuat kerajinan seratnya. Apa aja? Oke, serat dari batang itu ada batang anggrek, sebenarnya banyak ya. Pokoknya batang yang berkambium ataupun yang tidak berkambium itu bisa digunakan menjadi kerajinan seratnya. Tergantung dengan jenis batangnya. Nah, ini anggrek, kemudian ada batang melinjo, terus ada batang beringin. Nah, kalian tahu banget kan kalau beringin itu batangnya besar ya, pasti seratnya banyak kegunaannya. Kemudian ada batang mahkota dewa. Selain ini ada nggak? Ada. Ada batang urena, ada batang rami, ada batang rosella. Rosella itu jenis bunga ya. Nah, batang itu bisa digunakan menjadi kerajinan. Mungkin bisa sendal. Kerajinan-kerajinan dari batang ini bisa dibuat apa aja, tergantung kekreativitasan si pembuatnya. Kemudian, apa lagi? Serat dari daun. Oke, tadi udah apa tadi yang pertama? Biji, kemudian batang. Nah, yang sekarang adalah serat dari daun. Daun apa aja? Nah, daun itu tidak semua daun bisa digunakan sebagai kerajinan ya. Dia tuh harus mempunyai ciri-ciri apa tadi? Yang kuat. Nah, tuh. Nih, daun pandan berduri, bukan pandan biasa ya. Jadi kalau pandan berduri itu teksturnya lebih keras. Jadi bisa dibuat
untuk kerajinan. Biasanya itu ada kerajinan tikar pandan. Nah, topi si petani pakai pandan juga bisa. Tuh, ya pastinya melalui proses dihilangi dulu durinya, kemudian dibuang dulu ijo-ijonya itu, kemudian diiris tipis, kemudian dijemur, dicuci, kemudian dijemur ya. Ada proses pengolahannya sehingga bisa jadi kerajinan. Selain daun pandan berduri ada daun nanas. Nah, daun nanas juga keras kan seperti daun pandan berduri juga. Ada tikar dari nanas ada, dari daun nanas juga ada. Kemudian ada daun enceng gondok. Nah, ternyata daunnya itu seratnya bermanfaat untuk dibuat kerajinan. Terus ada apa lagi dari tumbuhan? Dari tumbuhan yang terakhir itu ada yang namanya serat dari buah. Buah apa? Tidak semua buah bisa digunakan sebagai kerajinan. Buah yang biasa digunakan sebagai kerajinan, buah apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa tebak maksud Ibu? Ya, buah kelapa. Nah, buah kelapa ini sabutnya kan mempunyai sabut nih. Nah, sabut si buah kelapa ini bisa digunakan berbagai macam kerajinan. Kalian bisa searching di internet kerajinan dari sabut kelapa, nanti muncul tuh ya. Oke, yang diambil bagian yang panjangnya saja karena itu bisa diuntai menjadi sebuah kerajinan tuh. Selanjutnya, oke, yang kedua itu adalah serat dari hewan. Nah, serat dari hewan ini serat yang memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan ini yang harus menghangatkan ya. Oke, ada dua jenis yaitu serat dari stapel. Nah, serat dari stapel itu merupakan serat yang berbentuk hewan yang disebut wool, berbentuk rambut hewan yang disebut wool. Nah, itu biasanya hewan seperti domba ya. Kemudian alpaka, unta, kasmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Nah, domba dan alpaka tuh seperti ini. Domba itu kan memiliki bulu yang tebal ya, bukan kambing, kalau kambing tipis. Oke, ciri-ciri serat wool itu agak kuat, tidak berkilau, keriting, penyalanya tinggi, elastisitasnya tinggi, tahan terhadap jamur dan bakteri, kemudian memberikan kehangatan. Nah, si wool kerajinan dari wool ini banyak digunakan di negara-negara yang beriklim dingin ya, seperti negara Eropa. Tuh. Kemudian berkembang dan melalui perdagangan menyebarlah ke seluruh penjuru dunia. Oke, kemudian yang kedua, yang kedua itu ada yang namanya serat dari filamen. Nah, merupakan serat yang berbentuk jaringan, contohnya serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Tadi kan udah Ibu tunjuki contohnya seperti ini. Kepompong inilah yang nanti diproses, kemudian dipintal menjadi benang. Oke, ciri-ciri filamen itu atau sutra, ciri-ciri serat sutra itu yang pertama berkilau, sangat bagus dan lembut, sangat halus, tidak mudah kusut, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya seratnya cukup tinggi, tidak mudah berjamur dan mudah terbakar karena tipis kan dia itu. Nah, kalian silahkan cari di internet apa tuh, gimana nih bentuknya kain sutra itu ya. Oke, next, terakhir. Oke, selesai. Silakan semuanya dicatat ya. Kemudian penjelasan Ibu yang penting pun silakan dicatat poin-poinnya yang tidak dituliskan. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.